Oh, sebentar, saya ganti. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Malam. Selamat bertemu kembali dalam kelas kita malam hari ini. Dan bersyukur kita bisa kembali berkumpul untuk terus menambah pengetahuan. Dan malam hari ini saya hostnya, nanti yang akan menjadi narasumbernya adalah Paula. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, dan bahkan sampai malam hari ini, Tuhan masih memberikan kami kekuatan untuk kami boleh sama-sama kembali belajar, diisi, sharing satu dengan yang lain, secara khusus dalam hal pemanfaatan multimedia, media digital juga dalam pelayanan kami di tempat kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan kelas kami malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong setiap kami dan juga menolong hamba-Mu, Paula, yang akan menyampaikan materi malam hari ini. Bagi rekan-rekan, Bapak Ibu yang juga dalam proses menyiapkan diri untuk join, Tuhan yang tolong. Setiap jaringan internet yang kami gunakan juga boleh berfungsi dengan baik, Zoom juga boleh lancar. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sedikit preview sedikit. Jadi beberapa pertemuan sebelumnya di kelas kami itu kita sama-sama sudah belajar juga bersama dengan Ibu Emi David terkait tentang pelayanan digital, pelayanan multimedia, dan secara khusus Ibu Emi juga menyampaikan tentang bagaimana kita bisa sharing, menyampaikan berkat juga kepada orang-orang di sekitar kita dan juga orang-orang yang belum percaya Tuhan. Kita bisa melayani mereka jadi berkat melalui media sosial. Dan beberapa waktu yang lalu Bu Emi juga sudah memberikan mengajarkan kita tentang yang materi Canva juga. Dan malam hari ini secara khusus juga kita masih membahas terkait tentang pelayanan digital, dan narasumber malam hari ini tuh memang berkecimpung ya di bidang multimedia digital, secara khusus di gereja kita di GBI Graha Family, dan memang pengalamannya cukup banyak ya, jadi mulai dari yang awal-awal pandemi sampai dengan saat ini. Nah, nanti kita akan sama-sama dengarkan materi dari beliau, dan juga nanti ada sesi tanya jawab. Kalau mungkin Bapak Ibu mau bertanya terkait dengan materi malam hari ini, ada sesi sharing juga. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Paula, bisa langsung menyampaikan. Terima kasih. Thank you, Rena. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya. Sejujurnya, saya dalam kondisi panik dan keringat dingin sekarang, sekaligus keringetan karena panas. Karena saya tiba-tiba menjadi pembicara di sini. Padahal maksud saya cuma mau memberikan info sedikit. Tapi tiba-tiba kok disuruh jadi pembicara, jadi saya keringetan sekarang. Mungkin gini, jadi kalau tadi dibilang saya berkecimpung di dunia digital dan multimedia itu mungkin sebetulnya cuma baru-baru ini aja sejak pandemi. Jadi kalau dari latar belakang, saya sebetulnya latar belakang hukum, jadi notaris dan dosen. Tidak punya latar belakang di bidang teknologi
dan juga gak hobi menggunakan media sosial. Cuman hitungannya saya tidak gaptek lah, gitu aja. Tapi saya tidak mendalami di sana. Nah, dari jadi kenapa kok bisa tiba-tiba di multimedia? Karena kebutuhan, itu kebutuhan pada waktu pandemi dulu, di mana kita tiba-tiba harus tidak bisa ibadah secara langsung, perlu harus di rumah. Jadi gimana? Padahal kondisi saat itu kan kalau kita di awal pandemi itu kan takut banget gitu ya. Jadi kita sangat butuh sebetulnya firman Tuhan, kekuatan Tuhan. Tapi pada saat itu justru gereja gak bisa ngadakan kebaktian. Nah makanya harus bisa gitu, pokoknya harus cari cara, harus bisa gimana biar kita ini bisa dikuatkan, jemaat-jemaat itu bisa dikuatkan dengan firman, biar nggak kacau. Karena setiap hari beritanya, setiap saat itu isinya ada yang meninggal aja gitu kan. Nah, jadi benar-benar serem. Nah jadi dari sana kemudian barulah belajar. Dengan cara macam-macam, jadi dari internet. Sekarang kita punya macam teknologi dengan googling, kita bisa googling, tanya teman, cari koneksi, pokoknya ya segala cara gimana caranya biar bisa gitulah. Nah, kalau ngomong soal multimedia ini, dari apa yang saya pelajari selama ini dan yang saya alami, sebetulnya dia ini tidak lepas dari ini sebetulnya adalah pendukung untuk tujuan kita umat Tuhan dan tujuan gereja juga. Jadi kalau biasanya dibilang kalau kita ini punya tujuan hidup itu adalah untuk mengenal Tuhan dan menikmati Dia. Nah, mengenal Tuhan dan menikmati Dia itu kalau secara paling sederhananya mengenal Dia dengan cara kita mendengarkan firman, untuk bersaksi, berkhotbah, itu kan cara untuk menyatakan Tuhan agar orang lain bisa kenal Dia. Kalau yang dari para WL dan singer, dia menyatakan Tuhan dengan pujiannya, dengan kalimatnya, dengan kata-katanya, narasi yang dibuat. Nah, untuk multimedia itu sebetulnya juga sama. Jadi dengan video ataupun audio yang disajikan itu membuat jemaat bisa mendengarkan firman dan menikmati ibadah juga, meskipun posisi dia tidak harus di gereja. Seperti yang kita lakukan sekarang, itu kan juga itu kan juga berkat digitalisasi atau pelayanan multimedia. Nah, jadi kalau ngomong multimedia secara khusus sebetulnya tidak berbeda dengan pelayanan lain. Jadi sekalipun kalau di dalam ibadah atau dalam suatu gereja, ini kesannya kayak yang sifatnya teknis banget gitu. Jadi kesannya kayak yang bagian ngurusi permesinan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat secara esensinya dia, multimedia dengan ibadah live streaming dan seperti yang sekarang dilakukan, sebetulnya adalah menghadirkan suasana ibadah itu di rumah. Jadi kalau yang pemain musik dengan memainkan musik, kemudian yang singer dan WL dan jemaat dengan menyanyi, nah kita dengan cara merekam dan menghadirkan itu di rumah. Jadi apa yang dikerjakan, misalnya kita kamera gitu ya, misalnya kamera, dalam kameramen mengambil gambar, video, itu juga suatu ekspresi penyembahan kepada Tuhan. Jadi sama seperti kalau mungkin yang main musik itu mungkin dengan bermain gimana gitu ya. Kalau ada yang hobinya nari, dia mengekspresikan cintanya kepada Tuhan, pujian kepada Tuhan dengan tariannya. Yang singer dan WL dengan nyanyiannya atau dengan penyembahannya. Nah, yang multimedia dengan kamera yang diambil, dengan gerakan kamera yang diambil. Jadi sebetulnya meskipun ini sesuatu yang sifatnya teknis, tapi karena di sini unsurnya adalah kita tujuannya adalah Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk ibadah, maka sebetulnya tidak ada bedanya dengan yang lain. Jadi sama seperti kalau saya bilang kalau pemain musik di luar dengan di gereja bedanya apa ya? Beda pada tujuannya dia apa.
Jadi itu bisa jadi teknis, bisa jadi tidak, tergantung dari hati masing-masing. Nah, ya kalau multimedia itu seperti itu. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa sebetulnya kita ini sama-sama suatu bagian. Kalau saya bilang di anak-anak multimedia, kalau zaman dulu itu seperti orang-orang Lewi gitu. Orang-orang Lewi kan ada yang bagian nyanyi, yang kita ingat jaga pintu gerbang. Ada yang bagian bersih-bersih, ada yang bagian jaga perawatan, peralatan. Nah seperti itulah, tidak semuanya menyanyi, tidak semuanya mengangkat tabut, tapi ada yang bagian bersih-bersih. Tapi semuanya sama-sama pelayan Tuhan. Nah kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau dengan pelayan multimedia ini, kita bisa seperti yang kemarin dilakukan sama diajarkan Bu Emi David, kita melakukan misi Tuhan juga. Jadi, kan misinya Tuhan kan, amanat agungnya kan pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, seluruh dunia ini kalau kita lakukan dengan multimedia itu jauh lebih gampang sekarang, karena dalam hitungan menit bisa menjangkau begitu banyak hal di berbagai negara. Bahkan kalau kita nggak ngerti bahasanya sekarang dengan kecanggihan teknologi bisa di-translate. Translate-nya nggak usah kita mikir sendiri, bisa translate pakai Google Translate, pakai AI, pakai apapun bisa. Jadi apa ya? Jadi di sini sangat sangat mendukung untuk pelayanan. Mungkin gitu dulu. Nah, Oke, oke, baik. Eh, di sesi yang pertama ini, apakah mungkin ada eh, pertanyaan dari Bapak Ibu terkait yang tadi sudah disampaikan Paula? Ini terus apa ini? Ini apa ini? Iya, tunggu nanti aku sini ya. Dua bintang, dua ke apa mungkin di tempat Bapak Ibu sejauh ini bagaimana pemanfaatan media multimedia itu terutama misalnya seperti yang tadi Paula sharing mulai awal dari pandemi, karena kebutuhan waktu pandemi kan memang sangat dibutuhkan untuk kita bisa memanfaatkan dan menggunakan multimedia. Dan mungkin bagaimana kalau di tempat Bapak Ibu, Bu Yudhistia mungkin mau bertanya atau menyampaikan? Mau bertanya saja. Oh, silakan. Selamat malam, Paula. Saya bersyukur ya bisa kenal lewat Zoom ini. Saya Yudhistia. ya Bu, salam kenal. Saya mau tanya gini. Saya ini kan juga gaptek. Bisanya cuma WA-WA-an aja. Kadang mau ngeprint, kadang bisa, kadang nggak bisa. Ya, itu karena saya yang nggak bisa. Saya mau tanya, misalnya saya nggak bisa, lalu mau hubungi, mau minta tanya, bisa enggak? Atau kepada siapa? Kepada WA-nya Paula atau gimana? Terima kasih. Ya Bu, boleh Bu, saya buka hotline. Nggak apa Bu. Nanti kalau ada yang mau tanyakan tanya aja di WA Jadi saya. lewat WA. WA banyak Ya, mungkin dituntun sedikit-sedikit gitu ya. ya, oke Bu, siap. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Oke, wah puji Tuhan ya, Paula siap jadi hotline ya. Khusus spesial ini ya buat kelas kami. Jadi mungkin kalau ada mengalami kesulitan gitu terkait dengan penggunaan peralatan mungkin tentang Zoom atau mungkin ya media sosial juga
Memang kalau penggunaan media sosial juga kan memang beragam ya. Nah, nanti juga bisa tanya Paula juga kalau tentang media sosial. Dari Bapak Ibu mungkin ada lagi yang mau bertanya untuk di sesi yang pertama ini. Tapi tadi saya dengar yang Bu Yudhistia sampaikan, itu satu hal yang sangat baik sekali ya, karena nggak semua orang yang, maksudnya nggak semua orang itu mau, bahkan maksudnya bersedia untuk tanya ini kalau kesulitan bagaimana. Saya sendiri kadang kalau di tempat saya bekerja itu kadang-kadang guru-guru, memang ada guru-guru senior yang ketika harus berhadapan dengan Zoom, kemudian harus menggunakan apa ya, kayak media-media berbasis online begitu, kadang-kadang kesulitan. Tapi pada waktu pandemi itu sangat-sangat dibutuhkan karena mengingat kita nggak bisa yang datang langsung ngurusin admin-admin dan lain sebagainya, tapi dari apa namanya, kalau kita tahu oh ya kayaknya saya ini nggak paham di sini ya, ini ada kesulitan di dalam hal ini misalnya, itu sesuatu hal yang baik dan menolong. Ada yang memang merasa ada yang memang bahkan sama sekali dia itu gaptek nggak paham tapi ya nggak mau tanya juga. Nah itu yang akhirnya menyulitkan diri sendiri dan bingung sendiri ya. Tapi kalau sebenarnya kalau dibilang gaptek, Bu Yudhistia bisa Zoom ini aja sudah luar biasa loh Bu Yudhistia ya, bisa join Zoom, bahkan bisa pakai aplikasi-aplikasi juga. Nah, seperti yang nanti akan juga disampaikan oleh Paula. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita lanjut ke materi selanjutnya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kalau belum ada, silakan bisa dilanjutkan. Saya silakan kepada Paula. Oke, jadi saya hari ini mau memperkenalkan aplikasi Bible yang punyanya YouVersion. Jadi Bapak Ibu kalau belum punya mungkin bisa di App Store atau di Play Store aplikasi Bible-nya YouVersion. Ini kemarin saya ini terinspirasi dari materinya yang Bu Canva itu ya, kan cara untuk membagikan sesuatu. Nah, kalau aplikasi YouVersion ini punya banyak keunggulan. Nah, salah satunya itu bisa apa ya, bisa ada macam-macam lah fungsinya. Pun download dulu ya, download dulu. Terus saya kasih contoh share screen aplikasinya. Itu. Tulisannya mungkin ini saya tunjukkan lambangnya ya mungkin. Pak, saya minta izin share screen untuk HP saya. Saya mau share screen dari HP. Yang ini saya pakai laptop sekarang. Bisa Sudah. Bisa? Nah ini kan yang atas. Oh, geser. Nah ini. Yang logonya, yang Holy Bible ini. Kalau Bapak Ibu download di Play Store,
Nah, ini YouVersion. Nah, ini sambil download, sambil saya tunjukkan. Jadi di aplikasi ini, itu ada, yang pertama ini ada bagian ayat hari ini. Di sini ayat-ayatnya kan pakai ratapan 3, 21 sampai 23. Nah, kita lihat di sini sudah ada background-nya ya, cantik. Nah, ini bisa kita bisa share langsung ke manapun. Ini saya klik yang share ini ya, lambangnya yang sebelahnya hati, yang tengah-tengah. Itu kan lambangnya share. Tulisannya yang di bawah tulisan 264,4R ini. Nah, ini berarti ada 264.000 yang share. Nah, kita bisa share kemanapun. Kita bisa share ke WhatsApp kita untuk jadi chat. Bisa di sini kita bisa jadi chat. Bisa jadikan status kita. Tinggal diklik aja. Tinggal dikirim. Ini kayak seperti biasanya kalau kita pasang status. Jadi depannya kita ini dapat terima apa ya istilahnya, terima jadi gitu. Nah, dengan kita mau share ke Facebook juga bisa, kita mau share ke chatnya Instagram juga bisa. Nah, kalau seandainya ayat ini kayak gambarnya kurang jelek gitu, kurang bagus. Nah, di bawah sini bisa masih ada pilihannya. Contoh misalnya saya suka yang cute aja. Ini kan lebih cute ya. Nah ini bisa kita download atau kita bisa langsung klik share kayak tadi. Kita bisa masukin di Instagram kita, jadi story juga bisa. Kita masukin ke TikTok juga bisa. Ini kita masukin ke story Instagram. Bisa tinggal di post saja. Gitu. Kalau mungkin kita mau mungkin biar gereja nih ya, gerejanya tahu kita gereja kita. Nah, kita bisa tag aja. Nah, GPI Gerah Family. Tinggal di post. Jadi ini cara yang gampang sih untuk, nah ini macam-macam. Nah itu yang paling mudah. Nah terus kalau dari sisi ini ya, yang menurut saya berguna dan saya sharingkan itu adalah ini menu penuntun Alkitab. Ini sebetulnya renungan. Jadi di sini ada renungan terhadap ayat tadi, kan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, habis-habisnya rapatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, kalau misalkan kita lihat, nah di sini ada renungannya. Jadi kita bisa baca di sini, nggak usah pakai satu aplikasi, jadi bisa dapat itu. Kemudian ada refleksinya. Nah, berdasarkan pembacaan hari ini, bagaimana Anda akan bertindak? Ya, kita milih. Saya perlu menuliskan bagaimana Tuhan menunjukkan rahmat dan kasih-Nya. Atau saya perlu meratapi apa yang telah saya lalui. Atau saya perlu merenungkan kesetiaan Tuhan dalam hidup saya. Kita bisa pilih salah satu. Nah, terus dikasih doa. Jadi maksudnya buat kayak kita mungkin yang kadang kita ini baca ayat, terus kadang nggak nyambung renungannya apa. Terus harus direfleksikan apa nggak nyambung. Nah, jadi pakai ini membantu kita nyambungkan ayat, renungannya, refleksi sama doanya. Nah, itu dikasih doa sederhana. Ini untuk orang yang baru percaya Tuhan itu juga sangat guna. Itu masih bisa di-share juga. Jadi renungan ini kita bisa share kemanapun. Pokoknya kalau ketemu lambang yang tadi itu, lambang apa sih ini? Kayak huruf C tapi bukan huruf C, itu berarti bisa di-share. Nah ini. Nah, terus ini yang saya sering kadang saya pakai juga penuntun doa. Jadi saya nggak tahu Bapak Ibu yang lain ya, tapi kalau saya kadang itu ada waktu-waktu di mana
sulit untuk fokus berdoa. Jadi kayak mau ngomong apa itu ya bingung, terus ya pokoknya nggak fokus gitu, nggak fokus doa, pikirannya kacau. Nah, kadang saya kalau pas HP saya ada di sebelah saya buka yang ini penuntun doa. Nah, kayak gitu. Jadi penuntun doa ini membuat momen untuk refleksi gitu. Dimanapun Anda berada, jadi saya bacakan gini, tarik nafas dalam-dalam dan undang Tuhan ke dalam momen ini. Jadi saya mengikuti perintahnya dia, petunjuknya dia. Bisa tarik nafas, terus saya mengundang ya Tuhan, bicaralah gitu. Nah, terus di sini ada penuntunnya. Jadi, muliakan Tuhan. Di ada ayatnya nih kan ya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Terus ada pertanyaan, apa yang terlintas di benak Anda ketika memikirkan sifat Tuhan? Nah, jadi untuk membantu saya berdoa, jadi saya mikir gini, oh apa yang ketika memikirkan sifat Tuhan? Oh Tuhan itu baik, oh Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu menolong. Nah, terus saya ikuti petunjuknya yang di sini. Dipikirkan bagaimana sifat ilahi Anda, Allah telah mengungkapkan kuasa kekalian dalam hidup. Dia kan ada kekhawatiranku, dia ada ininya, apa istilah petunjuknya gitu ya. Nah, apapun yang Anda alami, Anda memiliki seorang membela Anda. Ingatlah saat hal itu saat Anda bawa kehadiran Anda kepada Tuhan. Nah, terus ada daftar doa, bisa ditambahkan juga. Nah, ini diikuti gitu, jadi doa, oh Allah Bapa, Engkau begitu setia. Jadi ini penuntun doa, menuntun kita yang tidak bisa berdoa untuk berdoa. Nah, kadang saya merasa ininya sih, merasa berguna ketika karena dia di depannya itu ada kayak yang tadi itu kayak langkah-langkahnya untuk ini untuk membuat kita fokus. Jadi kadang kan kayak pikiran saya tuh di kerjaan gitu ya, kerjaannya ruwet, bisa mikir harus gini, harus gitu, harus gini, kayak itu nggak bisa doa. Tapi ini setiap hari beda-beda ya, apa penuntun doanya. Jadi biasanya ada ingat nafas dalam-dalam, tinggalkan semua beban Anda, Tuhan hendak berbicara pada Anda. Nah, ini bisa digunakan untuk membantu kita berdoa. Nah, kemudian di sini itu ada renungan tapi yang berseri. Nah, ini kita bisa cari, misalnya di dalam rencana sini kita bisa cari. Kita mau cari apa misalnya, mengenai apa? Misalnya mengenai ketakutan. Dia akan muncul hasilnya topik-topik yang berkaitan dengan itu. Gitu. Jadi kadang kalau kayak gini, tinggal milih aja. Nah, kalau kita nggak yakin, kita juga bisa milih juga cari dari penulisnya. Jadi tulis saja di sini penulisnya atau dari gereja mana itu juga. Kalau dia masukkan ke sini bisa. Contoh ya, misalnya saya masukkan dari JPCC. Nanti dia akan keluar. JPCC punya renungan apa saja dari firmannya dia. Nah, di dalam renungan ini, nah kalau kita baca ya, kita buka ini yang haleluya bagi Tuhan. Hari pertama. Diklik. Nah, ada renungannya. Kita baca. Setelah itu tinggal next. Ayatnya keluar. Jadi nggak usah nyari sendiri, di aplikasi sendiri dia sudah munculin. Nah, terus refleksinya, tanggapan Anda. Nah, dan ini bisa kita lakukan, plan ini kita bisa share ke orang lain. Jadi kita bisa share dengan orang lain, dengan teman kita. Nah, di sini kayak ini punya saya ya yang lama. Jadi saya ini di-invite, di-share sama teman saya untuk ikut rencana ini. Nah, saya baca. Nah, terus di sini, ini kan saya J. Terus yang ngundang ini teman saya. Nah, jadi teman saya bisa
bisa lihat saya ini baca atau enggak. Saya juga bisa lihat dia baca sampai mana gitu. Jadi ini kalau untuk kayak semacam kayak sel group atau apa itu kita bisa lihat oh dia ini baca atau enggak. Nah kayak gini ini saya nggak baca, teman saya baca terus ya gini. Ya. Jadi ini fungsi plan dan kita pun bisa undang teman di aplikasi ini. Jadi kayak ya ya kayak komunitas gitulah ya. Jadi kalau kita baca sendiri, kalau ada teman yang ngajak kita baca bareng-bareng mungkin lebih seru. Terus juga kita bisa tahu kalau ketua-ketua sel mungkin bisa tahu oh anak selnya ini baca atau enggak sih. Nah, kita bisa pantau dari sini. Nah, terus kalau dari sisi Alkitabnya ini adalah Alkitab yang bisa bersuara. Jadi untuk ini ada lambang speaker ini. Kalau kita pencet ini bisa dibacakan. Yosua pasal 8. Jadi kalau Ai seandainya dibinasakan. untuk Kemudian orang-orang yang berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, keterbatasan ya janganlah tunanetra takut dan janganlah atau tawar mungkin hati. yang sulit membaca Bawalah seluruh tentara tunanetra, dan bersiaplah. kita Majulah ke bisa Ai. dengerin. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja Ngomong lebih negeri cepat Ai, juga bisa. rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya, seperti yang kau Nah, lakukan kepada jadi Yeriko dan mungkin rajanya. kalau Hanya barang-barangnya kalau dan tarukmu misalkan boleh kamu jalan. kita pingin dengerin Alkitab tapi nggak pingin baca Alkitab tapi kita nggak males baca gitu ya, kita bisa dengerin aja. Bentar, mana tadi kok hilang? Nah ini. Nah terus dengan aplikasi ini kita bisa note juga kasih kasih catatan terhadap ayatnya. Misalnya di sini. Nah ini ya. Nah ini. Misalnya kayak kemarin yang di gereja itu kan Yosua 8 ini. Ayat 35. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Nah, misalnya kita mau catatan ayat ini dari khotbahnya itu. Nah, kasih catatan aja. Tinggal kita tulis. Bisa kita tulis Musa yang super sibuk pun membacakan seluruh kitab Taurat. Apa kita salah kok Musa lagi sih? Saya kok sama dengan Pak Bambang kemarin. Apa kita lebih sibuk dari Yosua? Nah, bisa gini ya, terus disimpan. Nah, catatan ini kita bisa pilih. Kita mau buat kita sendiri atau teman kita bisa lihat kita punya notes apa, atau kita bisa lihat semua orang juga bisa lihat catatan kita. Nah, terus kita simpan. Nah, semua catatan itu bisa kita cari lagi, bisa kita lihat. Nah, kayak gini. Saya pernah, apa yang saya dapat dari khotbah ini. Nah, ini gini-gini. Nah, dengan demikian, saya juga kalau saya share ke orang lain juga, teman saya juga bisa lihat apa yang saya sharekan. Jadi kita ini anggapannya gini, kita ini mungkin tidak share secara langsung, gitu ya. Misalnya kita ini malu-malu kalau kita ngomong firman, saya dapat apa dari firman ini, mungkin kita malu untuk ngomong. Nah, ya kita pakai catatan ini, kita buka aja untuk umum. Jadi orang lain juga dapat berkat dari apa yang kita dapat. Jadi anggapan ini sharing tapi tidak lisan, tertulis. Gitu. Saya masih contoh teman saya mana ya? Ini banyak. Ya, saya kebanyakan saya privat. Nanti lain kali baru saya. Nah ini kayak ini ya contohnya ya. Jadi saya ngasih catatan terhadap ayat Kejadian 3 ayat 4. Tapi Allah itu berkata baru sekali kamu tidak akan mati. Saya kayak catatan. Iblis memasukkan pikiran yang mementingkan diri sendiri. Nah terus karena
adik saya itu temen di sini, dia bisa lihat saya ngasih catatan, terus dia jawab, setuju, nah gitu. Jadi kalau kita dalam suatu komunitas gereja atau apapun, kita juga bisa mengkomentari di sini. Jadi kalau sampai misalkan saya ngasih catatan nangkapnya salah, ya mungkin Pak Bambang atau Pak Tim bisa juga menjawab di sini. Bukan itu maksud saya. Nah gitu ceritanya. Terus yang itu macam-macam sih hasilnya. Gitu aja. Nah, misal kan tadi kan kita ini bisa sharing ayat yang disampaikan, ayat hari ini tadi. Tapi mungkin kita ini pada waktu kita merenung atau kita dengar khotbah atau apa, kita dapat ayat yang mungkin tidak ada gambarnya. Misalnya, saya kasih di sini misalnya Mazmur 65 ayat 2 dan 3. Ini ya. Nah, ini kan bukan ayat yang favorit gitu ya, bukan ayat yang orang biasanya kutip. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang bernasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Nah, saya ini ingin share ayat ini ke orang-orang. Tapi nggak ada gambarnya misalnya. Nah, berarti saya bisa membuat gambar sendiri. Jadi di bawah ini, tinggal diklik aja ayatnya yang mau saya share. Terus saya bisa cari background di sini. Yang mana? Nah, misalnya saya mau pakai backgroundnya yang agak gini-gini. Pilih gambar. Nah, itu kan sudah masuk di sana langsung. Jadi nggak usah susah-susah untuk buat gambar, desainnya sudah jadi. Nah, cuman kalau mau lebih, ini juga bisa diedit ya. Jadi misalnya kayak ayatnya, angka-angkanya mau saya hapus, ini juga bisa. Biar lebih estetik. Nah, hilangkan. Mau pakai tulisan macam-macam juga bisa. Tinggal milih. Terus mau lebih besar, ini kekecilan. Nah, ini ada pilihannya ya. A tulisannya. Berarti A kecil, A besar. Berarti ini artinya ukuran. Ditarik slidernya merah-merah itu, besarin. Jadi udah mau di-share gini juga bisa. Mau dibuat yang lebih keren juga bisa. Yang di atas ini, 3 tombol ini rata kiri, tengah, rata kanan. Jelek. Jarak huruf. Nah, hurufnya. Nah, ini untuk ukuran. Macam-macam. Tapi yang penting itu, yang lain-lain nggak terlalu esensial. Yang penting kita bisa edit aja ini. Dengan klik di gambar dan ayatnya ini, kita bisa edit tulisannya dan hurufnya. Terus tinggal dipencet simpan. Nah, simpan berarti sudah tersimpan ya. Nah, kita mau share, jadikan status kayak tadi, atau kita jadikan di Instagram, kita jadikan feed. Ini bisa pilih feed. Kalau kita mau jadikan story, IG story, kita bisa di sini juga. Nah, ini kan. Kalau mau yang gambarnya full ya pilih ukurannya tadi yang full. Nah, terus kita mention gereja. Contoh ini. Share. Sharing. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini sekedar trivia ya. Jadi kemajuan teknologi ini bisa membuat dengan satu aplikasi Instagram ini kita bisa live.
Nah, ini yang mesti kita untuk apa ya, menceritakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu itu gampang banget gitu. Jadi nggak usah nggak kayak zaman dulu di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa ngomong dan didengerin publik. Nah, sekarang kayak gini kan gampang. Ini lagi bahas soal Kristen progresif. Jadi banyak banget. Jadi kita dapat informasi dari sini baik yang benar, baik yang nggak benar ya dari media sosial itulah. Nah, itu adalah contoh. Nah, kalau tadi yang kita gambar ini kita mau share ke TikTok itu juga bisa. Itu tinggal pilih aja. Kalau Pak Yosua itu kapan ingin sharing ayat ya, Pak? Ini bisa cara ini juga bisa coba. Oke. Mungkin gitu dulu. Latihan gimana? Mencoba. Ya, friend. Oke, silakan. Nanti langsung praktek ya, lebih afdol biar langsung mencoba. Mari Bapak Ibu, kita coba membuat Alkitab ya. Kita kan kita adakan kontes. Seperti biar seru ya. Jadi biar tidak melihat. Kalau melihat saja tidak dipraktekkan nanti biasanya nggak bisa. Jadi dipraktekkan buat ayat kayak tadi, lalu di-share di Instagram jadi story atau jadi feed, terus di tag atau di mention @gereja GPI Geraha Family Church gitu. Nanti ada giveaway OVO atau GoPay untuk 3 orang pertama. Sesuai yang di-share Pak tim itu ya, giveaway-nya buat ngerameni. Iya Pak Bambang. Iya, itu bisa ditambahi kata-kata renungan itu loh, Paula. Yang mana ya? Kata-kata Nah, yang tadi dikirim kan habis diambil ayat Alkitabnya. Itu seperti yang saya buat tiap pagi itu kan. Ya, jadi kita share ke WA. Nah, sebelum kita kirim itu dia kasih kesempatan untuk kita ketik di bawahnya ada oh ya space. ya status. Nah, ya itu hanya untuk mengkomentari atau untuk aplikasi peneguhan apa gitu. Ya, Ya itu. ya itu aja sih. Oke Pak, terima kasih. Jadi maksudnya ditambahin kata-katanya gitu ya, biar lebih itu, biar lebih relate gitu dengan yang lain. Bisa dicoba dulu Bapak Ibu. Ya waktunya kalau untuk kontes masih kayak besok sih sebetulnya uploadnya. Tapi kalau tidak dicoba sekarang pasti nggak dicoba. Jadi kita sekarang berusaha mengambil satu langkah dalam menjalankan amanat agung. Kalau dengan cara ini maksa banget ya harus dengan cara ini. Ya nggak harus sih. Ini salah satu cara yang bisa kita ambil. Gitu. Nah, sambil menunggu. Saya menunggu saya menjadi penyiar radio sebentar. Jadi tadi gara-gara Instagram Live itu ya. Instagram Live itu kan apa itu dari zaman dahulu ya, dari sebelum pandemi itu sudah ada. Jadi saya dengan bekal aplikasi Instagram, saya bisa koar-koar gitu di aplikasi itu pada waktu yang sama. Nah, Instagram Live itu salah satu yang membuat saya yakin kalau pasti bisa kita tuh ibadah online. Karena pakai handphone dan satu aplikasi saja bisa. Masa nggak bisa sih ibadahnya dihadirkan di rumah? Pakai Instagram aja live bisa. Dulu waktu zamannya masih pandemi banyak persekutuan yang itu siaran live itu pakai itu nyanyi firman
Bahkan kayak PD kantor pun juga kayak gitu. Tapi semua orang followernya kan bisa lihat. Nah, jadi message saya mungkin kalau soal multimedia itu semuanya bisa dipelajari. Cuman, ya selama kita niat, kita tekad bisa dipelajari. Cuman namanya orang belajar, mungkin ada yang perlu waktu agak lama, ada yang sebentar, tapi bisa lah. Jadi nggak mungkin nggak bisa sama sekali, itu tidak mungkin. Demikian. Ya betul ya, jadi mencoba ya. Mungkin kadang-kadang Bapak Ibu ada yang ketika coba buka aplikasi kayak pengalaman mama papa saya. Jadi karena mungkin baru mencoba, misalnya download aplikasi Bible YouVersion. Pas sudah download, terus dibuka, terus bingung stepnya habis buka aplikasinya, terus harus gimana lagi. Nah, itu nggak apa-apa Bapak Ibu coba-coba klik-klik pencet-pencet saja, nanti itu kan akan pop-up muncul begitu ya. Misalnya, oh kok kayaknya ini bukan yang saya maksud, yang mau saya pakai. Misalnya fitur ini saya nggak mau pakai yang ini. Maksudnya nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, karena nggak salah juga Bapak Ibu pencet-pencet apapun bisa di back. Jadi kan ada tombol kembali ya di handphone Bapak Ibu atau di laptop, mungkin di back aja, back misalnya tiba-tiba nih aplikasinya nggak bisa digunakan, ngehang, ya sudah kembali lagi mencet tombol untuk yang kembali ke awal, home. Nah otomatis kan nanti aplikasinya akan tertutup. Nah setelah itu nanti Bapak Ibu coba lagi, mulai lagi dari awal, dibuka lagi seperti itu. Jadi nggak perlu takut untuk mencoba. Kok tak klik ini kok munculnya gini. Nah nggak apa-apa, back lagi, coba lagi yang lain, back lagi, misalnya seperti itu. Jadi cobalah. Mungkin lupa, maksudnya step by stepnya, langkahnya kalau misalnya mau buka Alkitabnya seperti apa, atau misalnya mau buka yang audio, yang suara itu seperti apa, nggak apa-apa, tinggal Bapak Ibu kan nanti ada simbol-simbolnya, gambar-gambarnya. Jadi waktu saya sampaikan, ajarin kayak gitu ke mama papa itu lumayan menolong, karena mereka kadang, lu tak pencet ini kok munculnya gini, oh nggak apa-apa, back lagi, kembali lagi. Jadi nggak perlu takut untuk mencoba Bapak Ibu, seperti yang tadi Paula sampaikan. Apakah sudah ada yang berhasil mencoba? Boleh raise hand mungkin ya, atau komen di chat juga boleh. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Sambil Bapak Ibu mencoba membuka aplikasinya. Ini saya pun juga masih, oh ada yang berhasil ya, wah. Oh, bagus, Bu Sri ngatin. Yang dibilang sama Frena itu betul, karena seringkali betul. Yang saya temui kadang-kadang orang tuh takut pencet gitu ya, takut pencet. Padahal dipencet itu nggak apa-apa. Yang pokoknya dipencet itu jangan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan uang. Contohnya ya kayak Gojek, aplikasi banking, Grab gitu-gitu, Tokopedia ya jangan lah. Itu kalau main pencet nanti kan menghabiskan uang. Nah, tapi kalau kayak aplikasi-aplikasi yang kayak gini-gini itu kan aman lah. Soalnya teknologi itu pasti ada cara kembalinya. Gitu. Pasti ada bisa balik lah, nggak mungkin nggak balik. Gitu. Tapi aplikasi ini harus online ya. Aplikasi ini, ya Pak, kalau misalkan kalau Alkitabnya bisa di-download Pak. Oh, ya, tapi aplikasinya kan kalau tidak online kan dia nggak jalan. Saya coba ya Pak ya, saya nggak aplikasinya semuanya ya. Yang YouVersion-nya itu nggak bisa jalan kalau dia tidak online. Saya ngetes sih. YouVersion saya ini
Ya anggapannya gini, kalau pertama pertama kali kita bukanya itu kan ada macam-macam gambar itu kan nyambungnya kan ke internet. Jadi kalau 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 dia sudah download pertama dia masuk, tapi kalau dia nggak pernah dibuka terus nggak ada internetnya ya nggak bisa. Yang paling bisa dibuka cuman Alkitab yang sudah di-download. Makanya kadang kalau disuruh pas saya belum pernah download itu kalau disuruh buka Alkitab nggak ada sinyal, saya nggak bisa buka. Disclaimer loh di sini. Saya kan tidak catatan ya. Jadi kalau kalau lihat saya mencet-mencet HP itu ada waktu khotbah mungkin saya lagi nyatet loh ya saudara-saudara. Saya bukan bukan lagi bukan lagi chattingan loh. Meskipun kadang-kadang ya chattingan untuk koordinasi. Oh, yang new versionnya yang mana ya? Bentar. Buka dari ini aja. Sebentar. Oh, terlempar dari Zoom. Recording in progress. Saya kok terlempar-lempar gini sebentar ya. Recording in progress. Yang lambangnya ini, Pak. Kalau di Play Store, buka Store. Kalau Apple juga kelihatannya sama lambang. Saya biasanya ketiknya Bible. Nah ini dia munculnya YouVersion Bible App. Ini sambil saya nyoba tunjukin cara. Kalau kita ini misalnya pingin ada teman-teman di tempat sel kita atau di jemaat yang kita layani dalam komunitas kita bisa sharing, mungkin saling menguatkan dengan ayat yang tadi. Berarti harus tambah teman. Jadi kita harus berteman di aplikasi ini, tidak hanya berteman di dunia nyata. Nah, ini caranya klik pencet yang tutul ya, bukan klik tutul Viko, komunitas. Ditutul, nah, terus tambah teman. Nah, kita bisa memilih kita share pakai ini atau kita hubungin ke kontak. Bisa nggak berani. Saya biasanya share by email atau by WhatsApp. Nah, ini saya share. Nah, ini saya share ke Frena. Nanti Frena gantian share screen Frena. Masuk tak, Fren? Di tempatmu.
Masuk, saya buka ya. Oh, tapi harus di itu ya, harus bukanya dari laptop, dari HP. Ini aku zoomnya pakai laptop. Emang di laptop nggak bisa kan? Kalau add itu ada batasannya nggak? Misalnya berapa maksimal? Aku nggak pernah mencoba. Aku nggak pernah mencoba sampai nge-add puluhan orang sih. Bukan, tapi harusnya kalau kalau cell group kan nggak yang banyak-banyak banget. Bisa baca. Bapak Ibu tadi kalau buat gambar buat ayat sharing gambar pakai fotonya sendiri yang diambil itu juga bisa. Jadi kita kayak lebih mana ya kayak gini tadi. Kita hari ini misalnya Alkitab tadi di Mazmur 32 misalnya ayat 2. Nah, saya mau biar kenapa nggak muncul? Saya mau biar pakai foto saya. Nah, misalnya ini. Saya bisa ngambil dari galeri foto saya yang mana. Jadi backgroundnya. Gitu. Loh, HP saya mati. Mau bagian yang mana diambil juga bisa. Bagian ini aja, bagian itu aja, bagian yang mana bisa. Jadi beragam. Nah, kalau ini yang biasanya yang ingin mempelajari ini ya, berbagai macam versi. Nah, versinya juga bisa dibandingkan. Gitu sih. Yo lali, Rek. Lali apa? Nggak mungkin episode. Ayo dicoba Bapak Ibu dicoba terus di mentionnya belum, jangan lupa di mention akun Instagram gereja biar diketahui. Ini belum mention, nggak muncul apa-apa. Oh, sudah ada lagi yang berhasil, Pak Steven Moses. Kalau mungkin ketika Bapak Ibu mencoba terus ada yang ingin ditanyakan bisa langsung disampaikan juga enggak apa-apa.
ini akan terus gadget terus. Iya Pak Steven Moses. Kalau ada banyak bahasa, pilih salah satu aja. Bapak maunya pakai bahasa Indonesia kah? Atau bahasa Inggris kah? Atau bahasa-bahasa yang lain juga. Jadi dipilih bahasa yang di yang diinginkan. Ya, Paula, saya mau tanya Yes. sebentar ya. Ya. Oke, yang mau lanjut silakan ya, enggak apa-apa. Ini saya ngomong berkaitan dengan Mulmed ya, yang sekarang ini lagi apa ya, istilahnya itu pokoknya lagi booming lah. Khususnya Zoom, ya, terus kemudian gadget-gadget itu ya, Alkitab gadget apa. Oke, tentunya kita di dalam era seperti sekarang ini, kita sangat bersyukur ya dengan adanya fasilitas teknologi yang demikian maju, terutama pada waktu yang lalu di era pandemi COVID itu ya sangat membantu sekali. Nah, tapi tanpa sadar kita juga terkena dampak negatif, dan itu dirasakan pun sampai sekarang itu ternyata membuat orang itu jadi males. Contoh aja paling gampang, disuruh ibadah ya minggu, ya kan hampir sekarang tiap gereja itu kan ada Zoom, ya kan. Nah itu YouTube Zoom, YouTube ya YouTube, oke YouTube lah. Itu membuat orang kadang-kadang ngapain sih aku gereja sekarang, males aku bisa online, nggak bisa jam 9 nanti melok sing sesi ketiga jam 7 malam atau jam 5 sore kan bisa. Nah itu membuat orang itu menjadi males. Nah kemudian juga pada waktu kita sekarang Alkitab buku itu hampir saya enggak lihat, itu hampir enggak pernah ada orang bawa ke gereja itu. Yang dibawa gadget. Kalau Alkitab buku yang saya tahu di gereja ketinggalan ya wis babas sampai 3 bulan kemudian pun enggak biarkan ya tempat sama juga sampai buluan. Ada itu enggak tahu di gereja kita itu ada tuh Alkitabnya siapa itu. Tak lihat sampai sekarang pun masih sama. Itu padahal Alkitab hadiah pada waktu dia dibaptis di gereja kita. Enggak direwes. Coba kalau gadgetnya ketinggalan. Waduh, pulang. Desa tidur. Balik lagi. Ini saya alami sendiri kok. Saya ini terbuka aja, jujur. Iya, saya juga gitu. Coba kalau Alkitab itu ketinggalan. Buku es babano lah. Alkitab. Ya kan. Karena apa? Di gadget itu bukan cuma Alkitab toh. Ya toh. Ada yang lain-lain ini loh. Contoh. Pas waktu kita dengarkan khotbah, pas pendeta yang ngajari bahasa sing aneh-aneh, khotbahnya waduh teologinya dalam sekali, kita gak nututi ngantuk. Akibatnya apa? Seakan-akan kita baca Alkitab dibuka, suara di silent, nah diganti dari Instagram, dari Facebook, itu kan gak kerasa buang waktu. Dan ini betul, ini terjadi. Kita tidak munafik kok ya, bukan di gereja kita, atau bahkan gereja-gereja besar pun seperti itu. Nah, sekarang tak kembalikan ke kamu, kemudian di sini ada Pak Bambang, Pak Tim. Nah, peran Alkitab, buku, itu bagaimana sekarang? Apakah sumber firman Tuhan itu tetap berotoritas di buku, ataukah di gadget itu? Yang jelas-jelas gadget itu kalau jujur ngomong, itu akeh setane daripada kekudusannya itu. Gangguannya itu loh. Karena sekarang kalau ngomong jujur, dunia ada dalam genggaman kita. Kita mau lihat apa ya? Apapun lah. Di luar negeri pun dalam gadget bisa kok. Khotbah yang 4 tahun yang lalu bisa juga kita dengarkan. Nah, itu loh. Mendekatkan yang jauh, ya, menjauhkan yang dekat. Iya, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Contoh aja lah. Makan ini loh. Kalau makan saya makan. Anak saya ada satu. Kita semua makan asing ngobrol. Dia lihat gadget. Diem aja. Ngapain? Malah lihat gadget. Nah, sekarang tak kembalikan ke kamu. Terus Pak Bambang sama Pak Tim ya sebagai tim gembala. Saya tidak mau melebar kemana-mana. Negatif ini loh.
supaya mau balik ke gereja dan baca Alkitab secara benar itu bagaimana? Supaya kerohanian kita tuh seperti dulu. Nah, itu aja. Ya, pertanyaan saya. Silakan dijawab. Thank you. Oke, terima kasih Pak Haryono. Jadi pertanyaannya tadi apa ya? Endingnya gitu, enggak. Jadi kalau menanggapi yang Pak Haryono katakan, jadi namanya kayak gadget ini tadi yang ibadah online ya, yang malah buat orang malah nggak ke gereja lagi akhirnya, jadi males. Memang saya temui juga teman-teman yang dulunya aktif ke gereja, sejak pandemi gara-gara di rumah keterusan, terus akhirnya online terus. Online terus lama-lama online nggak di satu gereja, ke berbagai macam gereja. Terus anggapannya kan jadi milih-milih gitu ya. Ini nggak seneng ganti yang lain, nggak seneng ganti lagi yang lain. Jadi malah tidak termuridkan lah. Jadi nggak berjemaat secara tetap. Ya kalau saya sih memandangnya setiap barang itu pasti ada positif negatifnya, tergantung dari kita yang menggunakan, gitu kan. Jadi obat pun bisa untuk menyembuhkan, bisa untuk ya meracuni, ya tergantung dari penggunanya. Nah, kalau saya lihat dari sisi positifnya, kalau media sosial dan gadget ini kadang-kadang itu malah akhirnya bisa mengarah ke konseling online. Nah, saya nggak ngerti ya, mesti secara ilmu konselingnya gimana. Cuman saya menemukan kalau anak-anak muda itu malah kadang lebih suka bertanya kepada orang yang dia tidak kenal. Contohnya kalau masalah-masalah yang mungkin sensitif atau apa, dia kalau tanya sama kayak pengalaman ini sama kayak teman yang dia kenal atau yang pembimbingnya yang dia kenal di gereja atau apa, dia mungkin malah risih gitu ya, gak tahu kenapa, mungkin takut rahasia diketahui atau apa, dia nggak bisa terbuka ya, ini entah salah gimananya gitu. Jadi bisa nanya-nanya itu bisa ke orang-orang yang dia temui di online itu. Nah terus tapi bisa juga kalau kita punya penggunaannya benar, kita juga bisa mengarahkan dia dari yang dia tanya itu ke komunitas yang benar. Jadi di apa ya? Ya dipantau secara online. Jadi kayak kadang memang ada orang yang nggak mau ke orang yang kenal gitu. Nah, makanya diarahkan dia ke orang yang dia tidak kenal. Nah, kalau penggunaan gadgetnya di gereja buat hal yang lain selain dengerin firman, nah yaitu sih kembali ke pribadi masing-masing. Cuman kalau masalah mengenai apakah harus bentuknya buku atau bentuknya digital boleh, kalau bagi saya nggak masalah sih. Yang penting kan isinya, gitu. Kan isinya. Kan kalau ini cuma masalah bentuk. Kalau masalah belum lagi kan yang lebih berat lagi masalah bahasa. Yang lebih permasalahan yang lebih berat kan masalah bahasa. Apakah bisa bahasa Indonesia atau bahasa aslinya? Nah, kalau ini cuma masalah bentuk kan bahasanya kan juga sama. Gitu. Kalau saya mungkin lebih ke arah sana. Ya silakan Pak Tim dan Bang. Pak, saya ikut ngomong, saya yang ditanya. Aslinya masih gak usah aku sih jawab ya toh. Silakan. Saya kembalikan ke Pak Tim, Pak Bambang, Frena. Iya. Menjawab orang-orang yang memang motivasinya itu karena malas, ya, lalu istilahnya apa ya? Membiarkan rasa malas itu sebagai dasarnya, kemudian online, ya, ya mudah-mudahan nanti masuk surganya juga secara online. Ya, jadi dia hanya melihat surga secara online. Nah, sebenarnya kan kembali kita memikirkan kehidupan rohani itu yang sehat, yang seperti apa. Ya. Karena gereja itu bukan hanya mendengarkan khotbah saja. Jadi kesehatan rohani itu bukan hanya satu sisi saja.
Jadi ada beberapa sisi yang harus dipenuhi gitu. Sehingga orang itu betul-betul kekristenannya itu menjadi dewasa dan kuat dan sehat. Nah itu yang orang banyak lupakan. Ya. Orang Kristen itu tidak akan bisa dewasa, tidak akan bisa sehat hanya mendengarkan khotbah saja. Karena mereka tidak bersentuhan dengan orang lain. Maka hanya gini loh, kalau orang itu belajar karate, dia hanya lihat di TV, ya, lihat jurus-jurusnya gitu. Nanti berantem, ketemu orang berantem, yang nggak sampai setengah jurus sudah ngeblak dia. Karena dia virtual. Tapi kalau dia dilatih, satu jurus itu berhari-hari, dua jurus berminggu-minggu, ya paling tidak dia bisa bertahan. Nah ini posisinya seperti ini, ya. Nah yang kita lawan ini adalah penguasa yang super licik, yang super ini ya. Iblis itu membuat sesuatu yang ya sudah ini cukup lah gitu ya. Nah itu kenapa kita tekankan sebisa mungkin kita bisa onsite dan beberapa hal yang dikerjakan di gereja itu bukan membuang waktu, tapi sedang berlatih sesuatu untuk menguatkan sisi-sisi kerohanian itu untuk bisa dilatih dan menjadi kuat, menjadi dewasa, menjadi orang yang bisa menghargai orang lain, menjadi orang yang tidak mudah tersinggung, menjadi orang lain yang terus-menerus dibangun seperti itu. Nah, itu persoalannya gitu. Ya. Nah, yang kedua tadi kalau bicara otoritas yang buku atau yang handphone ya, tadi Paula bicara soal bahasanya sama yang disampaikan dengan bahasa yang sama, saya kira otoritasnya nggak akan berubah lah selama itu firman Tuhan. Cuman manusia ini kan banyak godaannya, ya banyak godaannya. Kalau saya ibadah handphone selulernya mati, wifi-nya mati, itu. Kenapa? Karena saya nggak mau tergoda gitu, ya. Boleh pakai handphone, tapi kalau apa wifi-nya nggak nyala, data selulernya nggak nyala, ya kita nggak tergoda lain-lain karena yang lain-lain nggak masuk. Saudara baca Alkitab online, baca Alkitab di itu masuk notifikasi seliweran walaupun nggak bunyi, gitu. Ya, nah begitu ada muncul kata-kata yang provokatif, menarik perhatian, Alkitab bisa ditinggal. Padahal isinya nggak gitu juga, nggak seprovokatif judulnya gitu. Nah, kalau kita nggak mau diganggu, ya kita jangan main-main itu kan. Nah sebenarnya kuncinya di sana. Ya, buat saya Anda tidak bawa Alkitab nggak apa-apa, tapi WiFi sama data seluler masuk gereja harus mati, gitu. Karena godaannya lebih besar daripada niat Anda untuk baca Alkitab. Itu pasti, ya, itu pasti, ya. Jadi kalau kita ini mau diet, jangan keluyuran ikut orang-orang yang sobo makanan, gitu loh. Karena kita mau diet gitu. Lah mau diet terus keluyuran sobo food court, sobo apa makanan yang kuliner-kuliner. Enggak apa-apa saya ikut aja. Iya kan? Ya. Kalau perginya ke 5 tempat, ngincipnya 5 kali. Nggak makan tapi ngincip, podo ae. Nah, ini kecenderungan kita. Jadi kita mesti tahu gitu ya. Mesti tahu kebutuhan kita untuk kesehatan rohani itu sebenarnya sejauh mana gitu. Ya. Jadi omong kosong, orang nggak usah datang ke gereja, nggak usah ketemu orang, dengar firman tok, lalu Anda masuk surga. Saya nggak yakin gitu ya. Karena Anda tidak bisa melakukan tugas-tugas yang lain yang diperintahkan oleh Alkitab tanpa bertemu dengan banyak orang. Karena sebenarnya kita melakukannya itu untuk saudara kita yang lain. Ya, saudara melakukan itu memang untuk Tuhan, tapi aplikasinya itu pasti ke orang gitu. Jadi begitulah. Ya, ya mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Paula. Thank you, thank you. Dari Pak Tim mungkin mau menambahkan?
Ya, Pak Bambang sudah panjang lebar itu ya. Selamat malam semua, Bapak Ibu. Oke, saya hanya melihatnya begini. Memang bergantung kepada tangan yang menggunakannya, ya kan? Jadi alat-alat itu ya, gadget kita apapun lah, itu sebenarnya kan alat. Berarti namanya alat bergantung tangan yang menggunakannya. Lalu yang kedua, sehubungan dengan yang disampaikan Pak Haryono, yaitu memang komitmen pribadi. Ini pergumulan ya hampir semua hamba Tuhan, terutama gembala. Kalau saya ketemu teman-teman itu, kalau saya tanya, ya seperti yang Pak Haryono sampaikan itu, gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, saya mengatakan kalau online itu sebenarnya dia ikut ibadah apa nonton ibadah. Sama seperti nonton film Netflix dan lain sebagainya. Iya toh, saudara. Nah, jadi ada gereja yang online-nya di-stop. Ini ada gembala yang cerita ke saya. Loh, kenapa online-nya di-stop? Iya Pak, biar jemaat datang semua ke gereja sama seperti sebelum pandemi, katanya gitu. Loh, terus kameranya kan sayang. Nggak apa-apa, lebih baik kameranya nggak dipakai daripada jemaat nggak hadir. Dia bilang gitu. Jadi kameranya untuk yang lain aja, Pak. Katanya gitu, saudara. Jadi ini gembalanya benar-benar mau dibilang kolot, ya oke kolot, saudara, karena dia berharap jemaatnya hadir semua. Sebab kalau online, alasannya online, waduh, langsung berkata, omong kosong Pak ikut ibadah online. Walaupun ada ya Bapak Ibu yang ikut ibadah online itu khidmat ya, sama seperti di gereja walaupun tempatnya di rumah atau dimanapun. Tapi kalau mau diteliti ya berapa persen jumlahnya, saudara? Banyak yang mana, gitu kan? Satu contoh saja, kalau saudara ibadah di gereja, berani nggak nyemil makan apa gitu. Tapi kalau ikut ibadah online YouTube, apa yang saudara lakukan? Nggak usah ngomong yang lain, kita aja lah. Kalau kita ibadah online itu ya. Seperti malam ini yang tidak kelihatan ini, yang hitam semua ini. Sedang ngapain Bapak Ibu? Pandangan ke layar, tapi di sebelahnya ada kopi, ada snack-snack atau apa yang belum makan malam, umpama, saudara-saudara. Nah, kita kan nggak tahu. Nah, dijamin Pak bisa konsentrasi, ya saya percaya ada yang masih bisa konsentrasi, tapi ada juga yang ya nggak tahu ngomong apa itu tadi. Nah, jadi kembali lagi bergantung ke yang bersangkutan sebenarnya. Karena ini urusannya yang Pak Ahmad tadi sampaikan ya, pertumbuhan iman, ya itu aspeknya banyak, saudara. Ya, saya lihat satu ayat saja. Nah, ini kerinduan hamba Tuhan ya. Di 2 Yohanes, ya, hanya satu pasal ayat yang ke-14. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Nah, onset ini saudara. Nah, gitu ya, onset. Ya, memang zaman dulu mana ada online. Loh, online juga maksudnya para rasul itu hanya kirim surat ke jemaat. Rasulnya tidak hadir. Seperti Paulus kirim surat ke jemaat mana? Ya, Tesalonika, Galatia. Itu Paulus kan nggak hadir, saudara. Suratnya yang datang. Nah, ini kan namanya online juga, ya tanda petik ya. Tidak hadir, saudara. Ya. Nah, tapi sekali lagi ini kerinduan Rasul ya ingin berjumpa, berbicara berhadapan muka. Nah, jadi kalau sudah kondisinya lebih baik seperti belakangan ini, ya saya berharap semua bisa hadir di gereja, saudara. Nah, soal handphone di mana di HP kita dan lain sebagainya, memang betul umur semakin tua, mata ini kurang jelas, ya akhirnya baca Alkitabnya di tab, handphonenya kurang besar, akhirnya pakai tab kan, atau pakai laptop aja sekalian, besar hurufnya. Ya, satu. Yang kedua, versinya banyak. Jadi kalau kita mau yang fisik itu minta ampun, mesti beli versi apa saja kan, terjemahan apa saja. Tapi di handphone kita atau di tab ya yang bentuk digital kan macam-macam di situ. Mau bahasa Yunani, Ibrani, kamusnya juga ada. Nah itu positifnya, saudara. Bahkan mungkin nanti perpustakaan gereja, perpustakaan kita masing-masing mungkin nggak ada bukunya ya, karena bentuknya sudah e-book semua. Nah ini yang menolong. Ada penelitian mahasiswa saya di gerejanya ya. Dijawab apa, saudara? Mereka lebih suka bawa Alkitab digital. Jadi memang benar nggak ada yang bawa Alkitab buku. Termasuk sekolah minggunya juga. Gembalanya mengizinkan akhirnya. Nah, kalau sudah seperti itu gimana? Ya kembali lagi ke komitmen pribadi.
Kalau saya melihatnya begitu, saudara. Nah, soal kita ibadah, ya sekali lagi mode pesawatnya itu ya dihidupkan supaya nggak berseliweran, istilah Pak Bambang tadi, godaan tadi itu. Ya kecuali saya ingat pesannya Pak Lim Kahok, kalau ada saudara yang sedang kritis di rumah sakit baru boleh. Waduh, saudara, sampai dia ngomong begitu kan berarti, berarti nggak boleh karena urusannya sama Tuhan ini. Kalau saudara sedang ngobrol satu dengan yang lain, ya katakanlah berdua atau bertiga, lalu yang dua itu jawabnya sambil buka handphone atau baca koran, apa yang terjadi, saudara? Kita kan tidak menghargai dan menghormati dia kan. Sambil jawab, sambil lihat handphone kita, tidak lihat orangnya. Nah, demikian juga ibadah itu kita kan sedang berhubungan dengan Tuhan sebenarnya. Nah, ketika kita buka yang lain, berarti kan seolah-olah kita nggak menghormati Tuhan itu, saudara. Ya, nah coba kita pikirkan ulang ini, Bapak Ibu, ya di gereja kita masing-masing, supaya benar-benar alat ini kita pakai untuk yang positif. Ya, saya juga ngikuti yang disarankan Dr. Paula ini tadi, berhasil juga, saudara. Lah, ternyata kok lebih bagus yang ini ya Alkitabnya daripada Alkitab saya yang saya download. Nah, saudara, ternyata ini kan menolong. Semuanya lengkap di situ. Mau pilih aja soal kasih, soal kesombongan, soal apa, ya masalah apa saja, kan ada semua di situ. Nah, jadi tinggal kita memilah, saudara, dan sekali lagi ini penekanannya, urusan pribadi kita dengan Tuhan, pertumbuhan iman kita dengan Tuhan, nah pasti kita ingin bertumbuh semuanya. Nah, saya harap sarana yang ada kita gunakan untuk semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Amin. Itu saja tambahnya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Bambang, Pak Tim, Paula. Untuk tentang Alkitab ini memang ya seperti yang tadi Paula, Pak Bambang, dan Pak Tim juga sampaikan ya. Tapi kalau dari saya mungkin yang saya take notes-nya adalah kalau untuk di anak-anak itu dengan keterbatasan mereka secara khusus, kefokusan mereka, bagaimana mereka bisa memilih apakah harus membuka aplikasi Alkitab atau yang lain, itu mungkin kita perlu memberi contoh ya. Jadi saya pernah di gereja itu saya pakai Alkitab HP. Ketika di rumah saya suruh anak saya untuk ayo kita baca Alkitab sama-sama. Jadi kalau saya sama anak-anak itu sistemnya saya bacakan ayatnya Alkitab yang saya baca di hari itu. Nah, anak-anak itu mendengarkan, tapi dengan durasi yang tidak panjang. Nah, ketika saya bukanya dari HP, mereka tuh udah langsung yang komen, loh, Mami kok buka HP bukannya baca Alkitab? Oh ya ini dia, di Alkitabnya ada di HP. Loh, jangan, di Alkitab aja. Nah, jadi mungkin karena mereka sudah terbiasa ya, jadi membedakan antara HP sama Alkitab. Nah, itu mungkin yang perlu kita bangun kalau misalnya kita punya anak kecil atau misalnya kita punya cucu ya. Dari kecil mereka diajarin untuk bisa baca Alkitab yang fisik. Kalau saya setujunya seperti itu, fisik. Supaya mereka bisa, karena kan mereka belum bisa yang dengan bijak untuk memilih buka aplikasinya Alkitabnya atau jangan-jangan ternyata lagi buka game misalnya. Karena fokus mereka tuh lebih tipis dari tisu ya, jadi gampang sekali terdistrak begitu. Nah, itu mungkin tambahan dari saya. Tapi kita memang nggak bisa memungkiri bahwa di anak-anak zaman sekarang ini makin nanti ke depannya itu teknologi makin canggih, entah mungkin aplikasi Alkitab akan terus berkembang dan lain-lain, tapi sedari kecil kita harus kenalin dulu Alkitab yang fisik kepada mereka. Sambil jelasin juga tentang aplikasi Alkitab secara digital gitu ya. Nah, untuk selanjutnya apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke sesi yang terakhir dari Paula. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu terkait dengan materi Bible YouVersion ini? Kalau tidak ada, saya serahkan ke Paula untuk materi selanjutnya. Oke, ya menyimak
percakapan tadi ya sebelum saya lanjutkan. Nah, kalau saya sih kalau di gereja, kalau saya nggak sampai airplane ya Pak ya. Berhubung saya perlu koordinasi. Cuman untuk notifikasi, emang saya matikan semua. Jadi kan handphone tuh sebenarnya ada alatnya ya buat matikan semua sama sekali nggak ada notif yang keluar. Nah, jadi notifnya nggak mungkin muncul. Jadi saya buka layar apa ya cuman itu, nggak mungkin muncul OVO lah, Tokped lah, apapun. WhatsApp nggak akan masuk kalau saya nggak buka. Jadi itu mungkin cara kalau memang kepaksa ya harus tetap online. Nah sekarang saya ini mau mungkin tadi kan kita ngomong soal sharing firman. Nah sekarang saya mungkin ke arah membuat Instagram Reels untuk foto kegiatan gereja. Jadi mungkin di tempat Bapak Ibu itu perlu dokumentasi. Mungkin media sosialnya mau perlu apa ya dokumentasi bentuk slideshow gitu ya. Nah mungkin cara yang paling mudah kalau pakai media sosial gereja Bapak Ibu itu ada Instagramnya, menggunakan Instagram. Pakai Instagram Reels itu sudah ada template-nya, itu mudah. Nah ini mungkin saya contohkan ya. Nah, jadi yang Bapak Ibu yang punya gerejanya mungkin punya Instagram, terus mungkin tidak ada orang untuk menghandle orang khusus ya, untuk menghandle untuk dokumentasi secara apa ya profesional atau secara full time. Nah, bisa ini anggap aja ini Instagram saya ya, tapi anggap aja ini Instagramnya gereja Bapak Ibu atau Instagram pribadi Bapak Ibu. Reels itu kan video gitu ya. Ini yang nggak tahu kayak gini ini. Nah, ini kan video-video. Oh, jangan diputar ya. Ini video aib saya di sini. Ini jadi caranya ya kalau pakai Reels, Bapak Ibu mungkin ini mudah banget ya. Jadi kita pencet plus. Nah, plus pertama kali yang bagian kiri yang nyala di bawah sendiri kan post. Nah, kita klik yang bagian reel untuk membuat videonya. Ini slideshow ya, video dari foto-foto kita, dari video kita. Nah, kita tinggal pilih template. Nomor 3. Itu 1, 2, 3 atas. Ada template. Dan nanti dia akan muncul berbagai macam pilihan. Nah, ini bisa kita kelihatan buat ini kok bagus banget gitu ya. Oh, kok keren. Nah, kita lihat. Kan kayaknya bagus ya. Saya juga pengen buat kayak gini. Sudah ada musiknya juga. Nah, di sini kan ada kosong-kosong nih, 0,8, 0,7, 0,8. Nah, ini bisa kita ganti dengan foto-foto kita. Nah, jadi kita pilih add media tadi. Ini tadi ya, add media di bawah ini. Nah, kita tinggal pilih aja foto yang mau kita up. Nah, ini saya contoh aja ya, saya pilih sembarang. Nih, 4, 5. Di bawah sini, nah, kelihatan terisi berapa. Nah, ini. Ya, yang kelihatan tidak menarik ya foto karena saya nggak buka galeri, saya takut foto aib saya yang keluar. Jadi anggap aja ini muka saya lah ya. Terus kita sudah pilih semua, sudah ada tulisan yang kosong-kosong tadi, kosong-kosong di bawah. Kita pencet next. Nanti dia proses. Ya tunggu. Tuh kan kita sudah cocok ini, sudah sesuai ini. Ya, sudah, kita tinggal pencet next. Terus kita next lagi aja. Paling gampang. Nah, langsung share aja. Cik. Nanti dia akan muncul. Ini masih proses ya, yang biru-biru gerak itu berarti dia masih lagi proses. Finishing up, menunggu. Nanti kalau dia sudah selesai, berarti bisa dilihat. Nah, kayak gini ya sini.
Ini sudah ada musik. Jadi kita nggak usah ngedit, ya sudah dieditkan itu anggapannya otomatis. Cuma memang musiknya kalau kita pakai template gitu nggak bisa kita milih. Cuman enaknya kan kita nggak usah ngedit-ngedit. Nah kalau kita mau milih musik ya kita harus ngedit gitu. Tapi untuk ngeditnya nggak saya jelaskan di sini. Kalau memang ada yang mau ngedit ya cobalah, silakan dicobalah mengedit. Karena nggak apa ya nanti pusing. Nah tapi yang paling gampang pakai template itu aja. Di Reel ini kan ada template. Nah, ini ada macam-macam. Static, mau yang apa? Kita bisa lihat dulu. Nah, yang ini nggak boleh, ini seperti ini, yang kanan sendiri. Nah, jadi kita bisa pakai ini. Ini cara paling mudah dan terbukti berhasil. Karena mama saya setelah saya ajari ini, isinya dia selalu ngupload reels terus. Jadi mama saya sudah usia 62 tahun. Terus dia upload reels terus. Setiap saat setelah foto-fotonya sudah dari mana upload. Jadi itu bukan sesuatu yang sulit Bapak Ibu. Jadi dicoba aja, dipraktekkan. Kalau takut hasilnya jelek, ya setelah terupload dihapus saja. Jadi kalau seandainya kita kayak tadi nih, kan biasanya kita takutnya kan kok jelek hasilnya, salah. Ya kita hapus saja, pencet angka 3 di yang kanan sendiri tadi ini saya ulang. Ini ya, titik 3 ini di video, terus pilih delete, sudah kita hapus. Jadi kalau kita salah ya sudah kita hapus. Jadi nggak usah khawatir kalau untuk mencoba seperti itu. Oke, mungkin gitu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau mau bertanya silakan ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Mungkin terkait tentang Reels-nya itu, jadi kita bisa menggunakan media sosial juga ya untuk share, berbagi kegiatan kita misalnya di hari Minggu itu tentang, maksudnya ada foto kegiatannya, dokumentasinya, terus tinggal bisa di-sharekan di Instagram atau maupun juga di Facebook. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang punya 2 aplikasinya bisa langsung terkonek ya. Misalnya upload di Instagram, bisa juga secara otomatis kita nggak perlu buka Facebook lagi, terus upload lagi, edit lagi, nggak. Langsung connect dari akun yang Instagram, pas kita upload, kayak tadi Paula, langsung otomatis nanti akan ke-upload juga di Facebook-nya. Seperti itu. Mungkin kalau mau tanya-tanya yang teknis, cara-caranya itu nanti bisa hotline centernya di Paula nanti. Ya, dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Mungkin dari kalau Paula selama melayani di multimedia ini, bagaimana suka dukanya, tantangannya, tantangan terbesar mungkin ya? Iya, saya mendapat pertanyaan yang tidak terduga sekali. Suka dukanya, tantangan terbesar. Oke, jadi menurut saya Dian, multimedia ini pelayanan yang karena berhubungan dengan alat. Jadi kalau kita bilang kesulitannya, kita nggak tahu kalau tiba-tiba trouble-nya karena apa. Itu nggak bisa kita identifikasi langsung. Namanya alat, ya, kita punya HP ya, kadang-kadang kok bisa tiba-tiba error gitu, padahal biasanya nggak apa-apa. Ya sama lah, semua alat elektronik itu bisa tiba-tiba error tanpa kita ketahui. Nah apalagi yang alat, kadang masalah listrik aja tuh bisa pengaruh, arus listrik nggak stabil, tiba-tiba error semua, alatnya rusak. Apalagi kalau alat-alat di gereja itu banyak gitu kan, ada berbagai macam alat yang disambung. Nah waktu tanya, lo ini kok nggak bisa, kenapa? Nah berarti nggak bisa langsung dijawab, karena kita harus tes. Alat A diganti dengan alat yang lain, penggantinya bermasalah nggak? B diganti dengan yang lain bermasalah nggak? Jadi harus ngetes satu-satu, baru bisa ketemu jawabannya.
Makanya kalau di gereja kalau ada trouble terus kita nggak pulang-pulang ya itu harap dimaklumi. Itu sedang mengetes salah satunya. Cuman kalau tantangan terbesar menurut saya sih bukan pada alat-alat itu, tapi pada orang-orangnya. Jadi bagaimanapun pelayanan itu sama ya seperti pelayanan lain itu adalah tantangannya ya seperti kita hidup lah. Itu dengan orang, bukan dengan alat sih. Jadi sulitnya adalah di gimana ya? Dengan hubungan dengan orang lain, memanage orang, sama seperti ya Bapak Ibu lain yang pelayanan ya seperti itulah yang tantangan terbesar. Tapi maksud di sini bukan arti negatif loh ya, bukan artinya oh orang-orang yang di dalam tim multimedia ini anak-anak yang sulit dan tidak bisa diatur, oh, bukan itu maksudnya. Dan bagaimanapun namanya teamwork dan kerjasama dan orang masalah hidup terbesar kita semua adalah masalah dengan orang. Katanya masalah yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah. Itu kata quote-nya entah dari mana. Gitu. Makasih, Frena. Mungkin Pak Bambang atau Pak Tim yang mau menanggapi kok endingnya kok kayak aku memberikan ajaran sesat ya. Semua kan tergantung yang menjalankan. Silakan mungkin dari Bu Linda mau bertanya atau mau sharing juga. Silakan Bu. Ini saya kalau mempelajari dengan sistem begini saya nggak seberapa bisa. Andai kata saya mempelajarinya, saya mau tanya sama Kak Paula gimana caranya? Boleh nggak gitu? Oh nggak apa-apa, bisa anu aja apa? Bisa mau pakai chat boleh, WhatsApp aja boleh. Ya, makasih. Ya. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Apakah ada? Kalau tidak ada, mungkin sudah di-sharekan juga ya. Jadi malam hari ini ada giveaway. Mungkin dari Paula mau menyampaikan apa itu giveaway-nya. Iya, jadi ini Bapak Ibu yang tadi membuat apa tuh namanya nyoba-nyoba pakai aplikasi YouVersion itu dengan share ayat di Instagram pribadi, bisa di-share bentuk Instagram story ataupun post biasa, feed, dengan mention @GBI Graha Family Church. Jadi kalau Bapak Ibu kata GBI Graha Family pakai I, Church nanti muncul. Nah, nanti ada hadiah e-money, OVO atau GoPay 20.000 untuk 3 orang. Masing-masing untuk 3 orang. Itu dengan syarat harus follow akun Instagramnya gereja, GBI Graha Family Church yang ada di chat itu. Plus kalau upload story atau feed jangan lupa di tag atau mention GBI Graha Family Church biar muncul. Begitu. Batas waktunya sampai besok malam 23.59. Oke, gitu. Oke, jadi Bapak Ibu yang punya aplikasi Instagram nanti bisa ikutan giveaway ini dan jangan lupa follow Instagramnya @gbigravafamilychurch lalu mention entah itu mau dipost di feed-nya atau di story. Kalau sudah tidak ada pertanyaan mungkin dari Paula ada yang mau disampaikan kalimat terakhir closing statement. Mungkin bapak-bapak pendeta ini yang perlu menyampaikan penutup ya.
Pak Tim atau Pak Bambang. Sekalian doa, Pak. Bukan Hose, minta doa. Ya, Paula. Tadi ingat ngomong soal masalah itu, saya ingat kata Gus Dur itu loh. Jadi masalah itu cuma ada dua. Masalah yang tidak dapat diselesaikan dan masalah yang dapat diselesaikan. Jadi kalau masalah yang dapat diselesaikan itu tidak usah dipikir, karena bisa diselesaikan. Nah masalah yang tidak dapat diselesaikan ya tidak usah dipikir, tidak dapat diselesaikan. Ya, oke. Emang hidup kita ini pasti kata mencoba itu tidak boleh dibuang dalam hidup kita itu ya. Kata mencoba itu satu power, satu kekuatan gitu. Kalau orang sudah berhenti mencoba berarti dia sudah berhenti memang. Jadi kata mencoba itu satu motivasi, satu dorongan, satu kekuatan yang luar biasa. Ya. Semua peneliti, semua ahli yang menemukan segala sesuatu itu karena dengan kekuatan mencoba itu. Ya, mencoba ini, mencoba itu, mencoba ini, mencoba itu terus. Ya, kita pakai Zoom, pakai WA, pakai ini adalah berkat dari orang-orang yang mau terus mencoba sehingga menjadi seperti sekarang ini, gitu ya. Nah, itulah yang harus ada dalam hidup kita. Ya, ya, oke. Thank you. Saya mencatat satu apa yang disampaikan Paula tadi, maksudnya memang secara filosofis teologis itu multimedia itu juga tidak bisa dibuang, tidak bisa dianggap sepele dalam pelayanan kan. Karena memang eranya era digital, eranya era seperti sekarang. Mau tidak mau kita harus pakai, tetapi tadi itu sama seperti seorang pengkhotbah memakai Alkitab, pemain musik memakai alat, ya dan lain sebagainya, maka ada orang-orang yang punya pelayanan dengan tools-nya yaitu benda-benda seperti tadi itu ya, kamera, sound system dan lain sebagainya itu sebagai pelayanan gitu ya. Jadi bukan bendanya tapi motifnya dan untuk siapa itu kita pakai. Oke, thank you Gracia, Paula dan semua Bapak Ibu yang sudah join. Ya, mungkin yang memang tidak senang kutek-kutek ini memang agak jauh ya, tapi yang biasa mau mencoba akhirnya bisa menikmati itu. Puji Tuhan, terima kasih. Mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami malam hari ini. Kami sudah mendengarkan pemaparan tentang fungsi dan kegunaan dari multimedia dan seluruh perangkat yang dipakai untuk mendukung pelayanan yang kami lakukan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang terus memperlengkapi kami, supaya kami terus boleh update dan upgrade untuk dapat melayani Tuhan dengan era yang ada, dengan sistem yang ada di tengah-tengah dunia kami hidup di zaman ini. Tolonglah kami supaya kami tetap memiliki semangat untuk terus boleh melakukan segala sesuatu yang kami boleh pakai untuk melayani Tuhan, untuk menjangkau jiwa, untuk membawa orang kepada pengenalan akan Tuhan, membawa mereka kepada pertobatan, membawa mereka kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, memberkati Gracia dan juga Paula yang sudah melayani kami malam hari ini. Kiranya Tuhan terus turunkan hikmat-Mu, berkat-Mu, pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Kami semua yang boleh hadir malam hari ini, kami percaya Tuhan juga memberkati kami. Kami serahkan peristirahatan kami sepanjang malam, pertolongan Tuhan terus menopang menyertai kami. Kami naikkan syukur, kami mohonkan doa kami, demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.